Nah, selama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat dokter andesnya itu. Kalau Bapak melihatnya Pak Jokowi kasihan ya dipermainkan seperti ini oleh Saya kasihan, Pak. mungkin orang-orang sekitarnya ya. Mereka diundang, Pak, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari mana itu berbis-bis datang untuk menyambut mereka sehingga punya kesan Jokowi itu sangat dicintai rakyat. Gibran kok tahu-tahu jadi wali kota. Kalau Gibran tuh mungkin nyalon RT aja nggak mungkin jadi kan. Pemda kerja di Pemda itu nggak pernah Jokowi itu berbicara mengenai UGM apa yang lainnya. Saya udah ingatkan bahwa itu salah, Pak, karena itu sedang dalam sengketa. Keluarin dana APBD itu walaupun tidak besar, tapi itu nyalahi aturan. Jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya tidak ada. Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Peneliti pendidikan. Iya. Nah, Pak Supradi ini pernah menjadi sekda di Kota Solo ya, Pak? Iya, betul. Di zaman pemerintahan siapa itu, Pak? Pemerintahannya Jokowi. Oke, selama berapa tahun, Pak? Nah, selama 3 tahun lah, kurang sebulan, kurang 2 bulan sekitar. Iya, sekitar gitu ya. Berarti banyak Pak ya di seorang sekda itu kan sangat diandalkan ya oleh wali kotanya untuk segala keperluan pemerintahannya. Ya, kalau diandalkan bisa juga, tapi memang dapurnya pemerintahan di Pemda itu kan ya di sekretaris daerahnya. Ya, sering nggak sih Pak Jokowi dulu meminta pertimbangan atau meminta nasihat? Kan Bapak lebih senior. Ya, sering banyak pertimbangan, apalagi kan beliau kan baru waktu itu dari pengusaha mebel, jadi tukang kayu, terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada waktu itu. Oke. Nah, waktu itu terus diminta sama Pak Miono, Pak D-nya itu, begitu sudah pilihan dia jadi, tapi belum pelantikan. Saya dan Pak Miono sama saya dan Jokowi sama Pak Miono diundang ke hotel Asia namanya Di Solo. Di Solo. Nah, di sana ditemukan saya, Jokowi, Pak Miono, istrinya Pak Miono waktu itu. Nah, Pak Miono itu pengusaha mebel yang paling besar waktu itu di Solo. Dia udah ekspor waktu itu. Nah, habis selesai ketemu itu cuma pesan yang disampaikan oleh Pak Miono itu cuma satu. Job, kamu itu orang pedagang, bukan birokrasi. Sehingga kamu di dalam menjalankan birokrasinya udah masih nggak tahu lah. Sehingga kamu pegangannya sama apa namanya? Ikat pinggangnya Pak Pradeja lah, Indonesia. Tapi kalau Jawanya kan pegangan sabuke Pak Jokowi, Pak Pradeja. Karena dia yang orang pemerintahan. Udah nggak usah macam-macam. Nah, instruksi begitu dari Pak D-nya itu. Nah, jadi waktu zaman pemerintahan dia banyak sering kayak gini, bagaimana kayak gini ya. Karena dia waktu itu ya belum punya pengalaman di dunia birokrasi. Contoh misalnya memutasi PNS gitu mungkin ya. Kayak mutasi PNS. Ya termasuk mungkin udah pernah saya sampaikan juga. Anggaran. Karena ketua tim anggaran kan Pemda di Sekda toh. Betul. Jadi, wali kota itu cuma di dalam kebijakan politisnya saja. Iya, sehingga jangan sampai terkena blunder lah ya, jangan sampai blunder dan akhirnya kena kasus gitu kan. Iya, memang begitu. Jadi termasuk pemberian bantuan untuk sosial, bansos itu dia waktu itu memang dia sering ngomongnya kayak gini, gimana Pak. Seringan. Jadi saya sering bertukar pikiran lah. Kalau konsultasi mungkin tidak benar juga ya, karena dia wali kota, saya sekdanya. Sekedar ngomong-ngomong kayak gini, baiknya gimana Pak? Dalam ini hierarkinya sebenarnya di bawah ya, tapi diminta pikirannya kan boleh konsultasinya. Nah, lalu dan juga anda bisa di sekda itu di bawah wali kota sebetulnya tidak juga, karena wali kota bupati itu adalah pemimpin yang dari politik. Yang anak buah birokrasi itu adalah induknya kan sekda. Oke. Nah, lalu Pak, setelah Pak Jokowi pindah dan mencalonkan diri ke Jakarta, pernah nggak mungkin kan sering juga pulang ke Solo beliau kan, pernah nggak ketemu lagi sejak 2012 itu atau lost contact sama sekali? Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Ya. Nah, sayangnya setelah dia jadi gubernur, pernah ketemu sekali, terus jadi presiden sama sekali tidak ketemu. Nah, itu yang saya tidak sesuai dengan dia itu, karena dia tuh kalau sudah kenal RT, kenal Pak RW, kenal Pak Lurah itu yang di bawah yang pernah dikenal itu lupa dia, jadi seolah-olah
bisa Ya. sendiri. Nah itu yang saya sayangkan kadang-kadang orang itu kan tidak bisa begitu, karena orang itu bisa jadi orang itu bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, itu kan karena orang lain. Itu yang kadang-kadang saya ikut menyayangkan tuh, kenapa dia harus lupa dengan kulitnya gitu, kenapa Ya. lupa dengan teman lama. Lupa dengan kawan-kawan yang di Solo dulu membantu karirnya ya. Ya, karena Betul, dulu ya. waktu zaman dia jadi wali kota itu, waktu zaman kampanye itu yang kerja keras itu Pak FX Rudi, karena dia itu orang ketua partai, dia komunitasnya banyak. Betul. Jadi kemana-mana yang ngantar-ngantar kampanye waktu itu yang memperkenalkan Jokowi ya Pak Rudi itu. Pak Rudi. Iya, karena Betul. Jokowi tidak ada orang yang kenal Jokowi waktu itu. Ya, dan tidak pernah berpartai sebelumnya ya. Iya, tidak pernah. Jadi dia Hanya- tahunya cuma mebel-mebel aja. Ya, setahu saya dari Pak Usman, salah satu narasumber saya sebelum ini, juga memang Pak Jokowi itu tergabung di salah satu asosiasi pengusaha mebel. Iya, Asmindo namanya. Iya, Asmindo. Meskipun beliau katanya juga diam-diam di pojokan biasanya, nggak terlalu menjadi pemimpin lah kalau di rapat gitu loh. Ya memang waktu itu secara kebetulan kan waktu masih dolar boom naik itu tuh, nah Jokowi itu menikmati sukses di sana. Waktu jadi Asmindo pun sebenarnya kan pemain benerannya kan ada namanya Rujito, ada namanya Slamet Raharjo, itu sebenarnya orang yang pinter-pinternya di Asmindo, tapi karena Jokowi waktu itu ya duitnya banyak sehingga jadi ketuanya Jokowi, tapi formalitas yang pelakunya ya mereka-mereka di Oke, bawahnya. jadi keahlian dari berbisnisnya itu lebih ke toko-toko yang tadi Bapak sebutkan ya? Iya, karena memang dia pinternya ya di bikin mebelnya itu, bikin Ya, ya. bikin mebelnya itulah. Tapi organisasinya sama sekali tidak menguasai ini, tidak menguasai. Lalu Pak, kalau mengingat-ingat nih dari waktu Pak Jokowi menjadi wali kota, pernah nggak Bapak ikuti yang kunjungan Pak Jokowi ke Sritex? Yang di pabrik itu? Itu kan ramai sekali. Waktu itu belum, karena gini, waktu zaman berkunjung ke Seritek akhir-akhir ini sebelum Seritek jatuh, saya udah pensiun saya. Oh, udah pensiun Pak ya? Pensiun, ya. Dan kunjungan ke Seritek sebetulnya sudah eranya sih gitu. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun kalian berada, tetap semangat dan dilimpahkan rezeki ya. Nah teman-teman, dari pernyataan video yang baru kita tonton ya, mengatakan Jokowi dan Kapolri itu panik ya. Apakah Pak Sekda Solo berani berkata jujur ya? Nah dari pernyataan dari video tersebut banyak komentar yang berbagai macam dari netizen Indonesia yang mengatakan ya, mumpung masih ada umur, beranilah berkata jujur, jangan bela orang yang dizolimi. Nah, selama Kapolri Luhut Tito Bahli nggak diganti, jangan harap Jokowi bisa diadili dan ditangkap. Nah, biarpun pahit, kebenaran harus ditegakkannya, harus yakin kepada perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, cocoknya Gibran Satpam ya, TK Sekda jujur mengatakan yang sebenarnya. Mungkin sebetulnya Jokowi baik, tapi setelah bergabung dengan elite seperti Luhut, Bali dan geng Solo, SKC kan lupa dengan kulitnya. Nah kalau palsu, ngaku saja palsu, jujur saja, nggak usah berbohong terus 10 tahun. Nah wahai saudaraku yang diterjolimi, teruskan berjuang demi agama, bangsa dan negara. Nah lebih parah dari Presiden Soeharto, Jokowi sudah tidak peduli dengan siapapun kecuali termul anak-anaknya. Nah rakyat menanti orang yang jujur apa adanya, yang pernah bersama Jokowi ya, bongkar terus kebenarannya. Nah, ijazah Jokowi pasti tahu palsu karena terdapat banyak kecanggalan dan keraguan, karena itu segera Jokowi dan ke pengadilan sampai ke penjara. Nah, Bapak Sekda ini memang Gibran itu jadi RT saja pantasnya, kerjanya cuma bagi-bagi sembako, suruh pidato nggak mau rugi, negara bayar gaji besar, ijazah nggak jelas sama bapaknya. Nah, semoga sesama anak bangsa yang tahu masalah latar belakang pendidikan Jokowi berinisiatif bergabung di barisan perjuang kebenaran, kejujuran dan keadilan demi kepentingan NKRI dan Republik. Nah, jangan takut menyuarakan kebenaran kalau kita membiarkan kepalsuan, apalagi membenarkan kepalsuan. Biasanya hal yang mensembunyikan itu pasti tidak alias dipalsukan. Nah, kenapa semua terjadi orang-orang cerdas ya? Kan banyak mengapa begini bisa terpilih. Nah, anak bangsa yang waras dan sadar bangkit dan berani menyuarakan dan menuntut si pembohong untuk diadili. Nah, didampingin pemimpin bodoh lagi jalim memecahkan belah, mengadu domba sesama rakyat, ya serta tanpa malu dan berdosa menghukum rakyat, mengkritiknya. Nah, nggak punya ijazah bisa jadi wali kota, gubernur, DKI, presiden, mencalonkan siapa?
Ayo bapak-bapak, ibu-ibu sempurna, sepupu, jadilah saksi kebenaran. Jangan membisu kalau ada kejanggalan demi anak-anak cucu di negeri ini, biar berjalan di atas kejujuran. Nah, sayang disangatkan jika penegak hukum polisi dalam penegak hukum di Republik Indonesia diintervensi dan dipengaruhi oleh kekuasaan lama dari oligark. Mari kita jaga dan kawal kepolisian agar tetap memegang amanah konstitusi untuk tegak hukum bagi semua anak bangsa. Nah, Pasekda terus nyalon RT pun belum tentu jadi aman. Sekarang RT itu pintar-pintar, cerdas-cerdas karena kebanyakan pensiun ASN untuk manajer perusahaan telah pensiun. Kemampuan leadershipnya tidak diragukan. Nah, kemampuan bisa contohnya dapat siapapun. Nah, Gibran mengatakan anak-anak agar tidak sehat harus cukup asupan asam sulfat air aki motor. Nah, sepertinya polisi sudah mempersiapkan strategi jika Jakarta chaos malah sepele seperti ini. Dibikin rumit, pejabat Kapolri keberanggapan rakyat bisa dibohongi, termasuk ahli hukum dan intelektual lainnya. Luar biasa polisi ikut dalam berpolitik. Nah, yang punya kapasitas perjuanglah untuk keadilan tanah air yang hampir sekarang. Jangan biarkan kita semua tenggelam karena kebobrokan ini. Nah, tidur mana yang bohong, mana yang benar sudah tahu. Ayo belah kebohongan dan lindungi bosmu yang tukang bohong. Janganlah akan datang kepada orang pembohong. Nah, tidak sulit menyelesaikan kasus ijazah sebab negara ini punya kuasa dengan fungsi alat dan perangkatannya. Jangan persenggolan ke depan kebenaran. Kehidupan sinyal hati nurani, bersihkan dari kecemburuan nafsu. Semoga Tuhan tetap menunjukkan jalan penyelesaian. Nah, semuanya seluruh rakyat Indonesia yang masih punya hati nurani, ingat Jokowi tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Nah, hidupnya sementara kita tidak bisa menegakkan ketentuan. Nah, berikan informasi kebenaran agar para pelindung kebohongan Jeffin malu dan kita kuat persekongkolan ya dalam pengkhianatan di negara ini pemalukan, dan kita share semua perlindung Mulyono. Yang merasa sehat waras tentu maksimalkan sama nasi mampres ke-7 ya. Semua rakyat Indonesia bisa menilai, tinggal semua penegak hukum mau bekerja dengan jujur apa tidak. Semoga orang-orang yang menjadi di jalan yang keliru semoga segera sadar demi kejayaan dan kemakmuran. Nah, teman-teman, silakan memberikan tanggapan, komentar atau bagaimana menurut Anda dengan kasus ini ya. Supaya kita bersama-sama untuk menyaksikan kasus ini. Salam dari saya NKRI harga mati.